Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Novi. Yang terhormat Pak Robin, Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul The Things You Can See Only When You Slow Down. Ini buku karya dari Hae-min Sunim, yaitu merupakan buku terjemahan yang sudah diterjemahkan ke dalam 35 bahasa, di mana salah satunya yaitu bahasa Indonesia. Hae-min Sunim sendiri berprofesi sebagai biksu dan merupakan salah satu penulis yang paling berpengaruh di Korea Selatan. Buku ini berisi sebanyak 265 halaman, di mana terdiri dari 8 bab, dan setiap babnya yaitu diawali dengan sebuah esai, lalu dilanjutkan dengan prosa-prosa singkat yang berisi pesan-pesan dari penulis atau dari pengalaman pribadi penulis itu sendiri. Selain berisi tulisan-tulisan, buku ini juga ada ilustrasi gambarnya seperti ini. Jadi menggambarkan tentang isi dari bab yang ada di topik bab tersebut. Jadi kemudian di salah satu isi bukunya yaitu ada pepatah, pengalaman hidup kita di dunia ini sebenarnya bergantung pada kondisi batin kita saat menjalaninya. Jadi ketika batin kita merasa bahagia, sebenarnya kita juga melihat dunia itu bahagia. Lalu sebaliknya, kalau misalnya batin kita dipenuhi oleh emosi dan energi negatif, maka dunia juga akan terlihat negatif. Maka dari itu, sebenarnya bagaimana sudut pandang kita memandang suatu permasalahan atau suatu kondisi yang sedang kita hadapi. Di sini penulis mengingatkan pada kita, kalau misalnya kita sedang dihampiri oleh emosi negatif, sebaiknya kita berteman dengan emosi tersebut. Jadi bukan kita menghindarinya atau menghilangkannya. Yaitu misalnya ketika emosi negatifnya itu seperti kemarahan, kebencian, atau juga kedengkian. Jadi kalau misalnya pas kita lagi dihampiri emosi negatif, cara untuk bertemannya yaitu menurut penulis dengan membiarkan diri kita tenang terlebih dahulu. Maka dari itu perlahan-lahan emosi negatifnya akan berkurang dan pikiran kita akan lebih jernih, sehingga kita bisa memandang suatu kondisi dengan sudut pandang yang berbeda. Di sini penulis membagikan kisah pribadinya yang mungkin juga pernah kita sendiri alami, yaitu ketika sedang pulang bekerja, lalu penulis menunggu kereta di stasiun dan ternyata keretanya itu sangat penuh nih, sehingga pas di dalam kereta kita berdesakan dengan penumpang lain. Kita bisa saja melihat kondisi tersebut dengan rasa jengkel atau kesal karena harus berdesak-desakan. Tetapi kita juga dari sudut pandang lain bisa melihat dan merasakan ketenangan karena sebenarnya kita tidak perlu berpegangan atau takut jatuh ketika keretanya itu sedang bergerak atau kayak sedang miring gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau misalnya kita akan jatuh tanpa berpegangan dengan apapun. Juga kalau misalnya kita sedang merasakan iri atau dengki dengan orang lain, penulis di sini mengingatkannya, diibaratkan kita sedang melihat suatu iklan sepotong pizza di televisi. Jadi biasanya kalau ngeliat kita iklan makanan tuh biasanya kayak enak banget rasanya, tapi ternyata pas kita makan langsung mungkin rasanya berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Jadi ketika kita sedang merasa iri atau dengki dengan orang lain, belum tentu apa yang kita lihat itu sesuai apa yang kita bayangkan. Kalau mungkin familiarnya, kalau kita itu biasa nyebutnya kayak rumput tetangga lebih hijau gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini juga diingatkan supaya kita lebih bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Lalu ada juga tentang pekerjaan. Jadi ketika kita sedang lelah dengan pekerjaan kita, atau ketika kita berangkat di pagi hari untuk bekerja, kita perlu mengingatkan pada diri kita bagaimana pekerjaan kita jalani bisa membantu orang lain. Contohnya kalau untuk kita sebagai guru, semoga apa yang kita kerjakan selama ini dapat bermanfaat untuk orang lain, salah satunya dapat bermanfaat untuk siswa-siswi kita. Selain itu, tentunya untuk mencapai ketenangan batin, lalu untuk mencapai rasa bersyukur, diperlukan juga hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Diperlukan dengan cara sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing. Misalnya kalau dalam Islam, ketika kita
sedang merasakan emosi negatif, kita biasanya dengan berzikir atau dengan mengucap banyak istighfar. Dengan begitu kita akan menjadi lebih tenang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dapat saya rangkum dari sekian banyak pesan-pesan pengingat dari penulis. Mengapa saya katakan sebagai pengingat? Karena profesi penulis sebagai biksu, lalu kita sebagai guru, dan juga profesi orang lain dengan latar pekerjaan yang berbeda-beda, mungkin saja cara atau treatment dalam menangani suatu masalah atau suatu kondisi itu juga berbeda-beda tergantung kondisi dan lingkungan dari masing-masing pribadi kita sendiri. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.